Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah masuk pada 10 akhir di bulan Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan, proses mulai dari 10 pertama, awaluhu rahmatun, yaitu 10 pertama yang penuh dengan kasih sayang. Kita semuanya disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian di antara yang tersayang mungkin juga ada yang terseleksi sehingga mereka keluar daripada pintu kasih sayang dan mereka sudah tidak puasa lagi, bahkan sudah tidak ke masjid lagi. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya mereka masuk pada 10 yang kedua, yaitu wa usatu maghfirah. Mereka pada proses pengampunan, artinya dosa-dosa mereka mulai oleh Allah diampuni. Dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang lalu sudah mulai proses diampuni oleh Allah SWT, atau proses pembersihan diri. Jadi proses pembersihan diri ini juga melalui proses tahapan yang luar biasa, karena di sana juga godaan-godaan sangat banyak dan tidak mudah untuk dilalui. Maka setelah melalui proses ampunan, kita masuk pada proses terakhir, yaitu itqun minan nar. Semoga kita yang sampai hari ini istiqomah untuk melakukan puasa Ramadan, salat wajib 5 waktu, salat rawatib, sunnah qabliyah, ba'diyah, ditambah salat-salat sunnah yang lain, baik itu salat syuruk, salat duha, ataupun juga zikir-zikir kita perbanyak, tilawah kita perbanyak. Kemudian juga kita introspeksi, tadabbur tentang dosa-dosa kita yang banyak. Kita melakukan banyak munajat kepada Allah SWT, minta ampunan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Maka dengan demikian, sebelum terakhir ini mudah-mudahan hingga akhir Ramadan kita bisa lalui dengan baik dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah tarawih ya rahimani wa rahimakumullah. Allah telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi proses ini tidak bisa kita lakukan sendirian, tapi adalah sebagaimana perintah dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah semuanya, kalian semua. Kataku ini adalah bentuk fi'il amar berbentuk jamak mudzakkar salim, dari asal kata waqayaki wiqayah qi la taqi, pakai qaf bukan kaf. Artinya jagalah anfusakum, jagalah keluar diri kamu,
wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Di Allah memerintahkan pada kita semuanya, al aslu fil amri lil wujub, bahwa perintah dari Allah ini adalah wajib kita lakukan. Setiap diri kita, setiap keluarga kita, setiap masyarakat kita, kumpulan termasuk besti-besti kita, semuanya ini adalah punya kewajiban menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, juga negeri kita dari siksa api neraka. Ini adalah satu tugas yang maha berat, karena di sini godaannya yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu itu berada pada diri kita, di mata kita, di telinga kita, di mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Semua muncul dari pintu-pintu itu. Dan di bulan Ramadan ini Allah telah memberikan satu kegiatan namanya asyam, yaitu mencegah, menahan. Kita disuruh menahan, kutiba alaikum syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Menahan keinginan, kehendak, semuanya kita jaga. Baik itu nafsu yang berasal dari pendengaran, penglihatan, penciuman, termasuk lisan, hati, tangan, kaki, seluruhnya itu kita menahan diri dari hal-hal yang di luar Allah kehendaki. Maka dengan tugas itu, yaitu mencegah hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, itu adalah satu tugas proyek yang sangat berat sekali. Maka di bulan inilah Allah juga membersihkan perangkat-perangkat yang ada dalam tubuh kita. Allah bersihkan dengan berpuasa, kita dibersihkan bagaimana pemikiran kita, pandangan kita diarahkan kepada memperbanyak tilawah, mendengarkan tilawah, mendengarkan ilmu-ilmu yang menambah kita dekat kepada Allah SWT. Juga dengan tangan kita, kaki kita, yang mana kita setiap hari semuanya, baik anak kecil sampai orang tua, memegang genset, memegang HP, ya. Di situ setiap hari kita pegang, kita buka, bahkan juga anak kita semuanya memegang, membuka. Dan itu juga dengan membayar kuota. Artinya ketika ada penyelewengan yang kita lihat, yang kita dengar, itu semuanya kita bayar. Sedangkan puasa kita tidak bayar. Jaminannya adalah Allah memberikan jaminan surga, menjamin ampunan. Kemudian juga tidak hanya puasa, di sana mangqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah juga mengampuni dosa-dosa kita telah setahun yang lalu karena kita melakukan qiyamul lail. Kita salat tarawih, salat witir. Ini semuanya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat tarawih yang dilakukan oleh Allah, marilah beberapa hari yang terakhir ini kita maksimalkan munajat kita pada Allah SWT. Kita curhat pada Allah SWT tentang aktivitas kita, kehidupan kita, keluarga kita, perjalanan anak-anak kita, terutama yang remaja. Remaja ini sudah punya circle, sudah punya langkah yang lebih jauh, dan mereka di luar sepengetahuan yang di rumah, di luar sepengetahuan yang di sekolah, mereka mencoba untuk mencicipi baik itu rokok atau temannya rokok atau makanan MBG, ya, dan yang lainnya, atau mereka nongkrong di kafe-kafe. Ketika saya mencoba keliling ke Panjen, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang siang hari itu nongkrong di kafe.
tentunya mereka tidak puasa. Ini anak-anak remaja kita, mari kita kawal puasanya, ibadahnya. Semoga keluarga kita oleh Allah dilindungi dari siksa api neraka. Dan ini adalah tugas berat bagi kita sebagai orang tua, bapak, ibu. Ini tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, kita doakan anak kita, kita pegang anak kita, kepalanya, hatinya, dadanya, kita doakan, kita hembuskan doa kita di kepala mereka ataupun di dada mereka, agar dijauhkan dari siksa api neraka. Kita doakan semoga mereka semuanya dekat kepada Allah SWT. Allahumma atik riqaba aba'ina wa ummatina wa ailatina. Ya Allah, bebaskanlah ayah kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, keluarga kami, anak kami, keturunan kami dari siksa api neraka. Semoga akhir beberapa hari ini kita oleh Allah dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan kita beriktikaf di masjid, kita lakukan amal-amal soleh, baik sedekah, baik zakat fitrah, zakat mal, ataupun kita berwakaf karena Allah SWT. Ini semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, keluarga kita, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.